Halo friend, balik lagi ke channel Talk P2P, tempat kalian bisa ngeluarin semua unek-unek kalian tanpa harus takut dihakimin. Kita hari ini masih ada di sekitaran GBK, kita ketemu sama salah satu narasumber yang mau berbagi kisah-kisahnya sama kita semua. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja dengan kakak siapa? Aku Vio. Kak Vio. Nah, Kak Vio ini asli orang Jabodetabek bukan? Bukan. Bukan. Asli mana Kak Vio? Aku asli Sulawesi. Asli Sulawesi, Makassar. Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, dari Indonesia Timur kakak ini ya. Nah, cukup jauh-jauh ke Jakarta, berarti udah lama di sini kak. Enggak sih. Ada sekitar 5 bulanan. Oh, 5 bulanan, berarti Iya. baru merantau ke sini ya? Iya benar. Lamanya di Kendari. Benar. Lamanya di Makassar karena kuliah di sana. Oh, kakak kuliahnya di Makassar. Hmm. Roman-romannya anak Unhas nih. Roman-romannya ya, bener atau ya nggak tahu. Iya. Bener ya? Betul. Ngambil fakultas apa waktu kuliah kak? Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Apa yang membuat teknik menarik nih kak? Ya karena kita banyakkan belajarnya tuh langsung ke lapangan gitu loh. Oh, berarti kakak tipe orang yang suka eksperimennya ya, yang langsung ya, Iya. bukan teori ya? Oke. Tapi kak, modelan-modelan kayak kakak kayaknya suka traveling nih, bener nggak? Iya lumayan sih. Lumayan. Oke. Salah satu tempat di Indonesia yang paling pengen kakak kunjungin apa? Banda Neira. Banda Neira. Kenapa Banda Neira? Soalnya alamnya tuh masih bersih banget, bagus banget. Terus sepengetahuan aku dari teman-teman aku, masyarakat di sana juga humble. Oke. Jadi aku kayak pengen aja. Oke. Pengen aja. Tapi kalau dari tempat kakak Sulawesi Tenggara ke Banda Neira sebenarnya murah ya? Nggak murah-murah banget, cuman emang deket. Dekat. Nggak sejauh ke Jawa atau Iya kemana. benar. Tapi kalau dari tempat kakak nih, dari Makassar lah katakan atau Tangerang, atau apa daerah kakak tadi? Kendari. Iya, Kendari. Nah, ke Banda Neira itu perlu transit Jakarta atau Bali lagi nggak sih? Atau ada yang langsung? Kalau aku enggak sih, bisa langsung dan bisa lewat kapal juga kan ke Maluku kalau nggak salah deh. Iya. Iya. Oh, berarti nggak perlu transit ke Bali atau ke Jakarta. Enak dong kak kalau kayak gitu. Ongkos nggak terlalu mahal ya. Nggak kayak kita yang dari Jawa. Oke. Tapi kak, gimana nih rasanya hidup di Jakarta selama 5 bulan? Apakah ada something spesial yang kakak rasakan? Sebenarnya di sini tuh banyak pelajarannya juga sih. Oke. Soalnya kita kalau di Sulawesi tuh mungkin lebih ke slow living banget mungkin ya. Nggak Iya. banget maksudnya teman-teman aku yang aku lihat tuh slow living, Oke. menikmati hidup lah. Nah Iya. di sini orang tuh kayak berjuang banget survive lah. Perantau Oke. tuh sangat amat survive di sini untuk pekerjaan, Bener-bener. untuk hidupnya lah ibaratnya. Oke. Berarti kakak udah ngerasain yang serba cepat di Jakarta ya? Iya, serba cepat, satset lah. Berarti kemana-mana masih naik kendaraan umum? Iya, sometimes masih naik kendaraan umum, apalagi di sini tuh kalau macet enakan naik TJ gitu-gitu Iya MRT. sih, benar. Nah kak, ini kan baru tahun baru nih. Spill dong sedikit resolusi di tahun 2026 apa tuh? Untuk siapa nih? Ya kakaknya dong. Untuk aku, semoga aku makin ini deh, makin sukses, Amin. makin kuat kerjanya, kerja kerasnya, terus bisa berkontribusi untuk orang banyak negara lah, Amin. sama bermanfaat sih bagi semua. Oke. Pengen berkontribusi banyak untuk negara salah satunya kak. Ini jarang banget aku dengar soalnya dari banyak orang ya, berkontribusi untuk negara, karena kebanyakan orang malah udah capek sama hal tersebut ya. Iya. Berharap sama hal-hal kayak gitu. Tapi apa yang buat kakak masih pengen jadi sesuatu untuk negara ini? Aku nggak pernah capek sih kalau ibaratnya kita kontribusi untuk negara, karena menurut aku negara ini emang perlu orang-orang generasi-generasi muda untuk push negara ini ke arah yang lebih baik gitu loh. Kita perlu ilmu yang lebih baik, apalagi sekarang teknologi udah makin canggih, AI udah ada. Aku rasa dengan adanya kita generasi muda, jangan cuma berpatok ke aku nggak suka sama negara ini bla 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 karena ini karena itu. Ayo jadi salah satu sumber perubahan lah di negara ini. Gimana caranya kita berkontribusi, jangan cuma nyinyir komen doang, tapi kita Oke. bisa bermanfaat juga bagi negara sih. Ini salah satu yang the best ya, friend. Dari banyaknya orang yang kita narasumberin, jadi narasumber di Talk P2P, sedikit banget yang punya cara berpikir yang kayak kakak ini ya. Jadi jangan banyak nyinyir, tapi coba juga kasih kontribusinya ya kak. Oh, Oke. Nah, tapi kak, 5 bulan di Jakarta, pernah ngalamin hal yang paling gak enak sih? Gak sih selama kakak di sini? so far enggak sih. Jakarta keren, bagus. Jakarta keren, bagus. Iya, Oke. paling capek aja kalau kerja. Cuman kan semua orang kalau kerja capek. Bener sih. Berarti ya memang kakak cukup nyaman sama kehidupan di Jakarta ya kak?
Oke. Iya. Yang buat nyaman emang karena keadaannya atau mungkin karena udah punya pasangan di sini? Enggak sih, lebih ke ilmunya. Apa Ilmunya. yang aku nggak dapet di Sulawesi, aku dapatnya di sini. Jadi tiap Oke. hari tuh belajar buat aku. Boleh Kak, bagi satu atau dua contoh yang Kakak maksud ilmu yang Kakak dapat di sini itu apa? Misal aku tuh di Sulawesi nggak pernah naik transum. Oke. Ada sih, cuman kayak nggak sering kayak di Nggak sini. setiap hari. Ya di Oke. sini aku belajar, oh gini ya naik transum. Kemudian di sini aku belajar kalau orang-orang tuh nggak cuman kayak di pikiran aku yang kayak di Sulawesi. Mm-mm. Di sini tuh orang-orang bener-bener yang hard work banget, bener-bener apapun dikerjain deh. Benar. Dan aku menjadikan itu, wah ternyata dunia itu luas, orang-orang itu berkarakter banget, beragam. Jadi kacamata aku yang dulunya sempit jadi lebih luas setelah aku menginjak Jakarta ini. Oke. Karena memang yang dibilang Kakak ini benar banget ya, di Jakarta kita bisa nemuin semua orang dari segala penjuru Indonesia. Iya benar. Jadi memang persaingannya cukup ketat karena di sini jangankan lu diem, lu jalan aja lu bisa jadi ketinggalan sama yang lain karena yang lain tuh pada lari ya Kak ya. Oke. Berarti bakalan stay lama nih di Jakarta. Rencananya sih gitu, Oke. rencananya ya. Punya kepikiran untuk balik lagi ke Kendari? Iya, pasti ada kadang homesick, rindu, kangen rumah kan. Cuman ya lebih ke udah berani memulai ya, berani untuk melanjutkan lah. Oke. Berarti emang Kakak tipe orang yang ketika udah mulai ya selesaikan dengan Iya, setuntas-tuntasnya ya. ya at least ada pencapaian di sini, baru dia bisa eh, kembali ke daerah untuk Oke. ya untuk membanggakan lah, ibaratnya membanggakan keluarga daerah juga. Kak, tapi aku penasaran nih. Kakak kelahiran 2000-an atau 90-an sih? 2000-an. Untuk anak 2000-an udah cukup dewasa banget ya. Dari cara berpikirnya, dari cara dia menilai sesuatu itu Gen menurutku Z. Gen Z ya, tapi the best sih Gen Z sekarang. Kak, terakhir nih. Boleh dong bagi insight positif buat teman-teman Talk P2P yang nonton. Kira-kira kan banyak dari mereka mungkin sekarang lagi dalam keadaan struggling atau mungkin banyak yang habis kena PHK atau lagi nggak baik-baik aja. Apa nih insight yang bisa Kakak bagi buat mereka untuk keluar dari zona itu? Kalau dari aku sih lebih ke lihat di sekeliling kita dulu, dimana orang-orang tuh semuanya pasti ada niat untuk survive, Ya. untuk berusaha di hidupnya masing-masing kan. Mm-mm. Jadi kalau ketika kita ada rasa males atau minder atau merasa wah Indonesia ini nggak worth it untuk nyari kerja bla bla bla, coba temuin passion kita dulu, Oke. kenalin diri kita dulu, Oke. agar kemudian apa yang kita kerjakan di kemudian itu bisa 100% ibaratnya bisa worth it lah untuk kita dan untuk yang kena impactnya juga. Iya, Jadi benar banget. menurut aku kita banyak mengeluh sekarang itu karena kita kerjain hal yang kita nggak sukain. Oke, ya. Ya, tapi kan memang di Indonesia susah milihnya. Kita Iya. nggak bisa macam-macam milih, tapi lebih ke ubah mindset dulu. Oke. Aku nih maunya kemana sih? Aku sukanya apa? Aku bisanya apa? Aku Oke. bisa ngasih apa? Gitu loh. Oh. Jadi semuanya dimulai dari diri sendiri. Ubah yang pertama kalau dari aku ya mindset dulu. Oke, berarti yang Kakak maksud itu ya apapun yang terjadi buat kita, baik itu sekarang atau ke depannya itu gara-gara mindset kita sendiri ya. Iya benar. Apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi ke diri kita. Tuh. Ya balik lagi ya guys, mestakung bener juga sih. Karena semesta mendukung apapun yang ada di dalam pikiran kita dan apapun yang kita lakuin ya kak ya. Tuh. Oke, Kak, pertama kali ketemu street podcast kayak gini? Iya pertama kali. Pertama kali. Kesan pesan dong kak, ketemu sama teman-teman Talk P2P. Ramah sih. Kakaknya juga ramah. Oke. Terus apa ya? Baru pertama kali jadi bingung mau ngasih apa, tapi so far ramah dan mungkin bakal memberikan dampak positif juga untuk Amin. sesama, apalagi Amin. generasi aku yang kebanyakan di handphone. Ya, Oke. jadi mungkin teman-teman yang nonton mungkin boleh terus dilihat konten-kontennya ya, karena Oke. sangat membawa hal positif untuk sesama. Amin. Kak, thank you banget buat kesan pesannya. Sungguh bagus banget buat kita yang nggak tahu nih kan di depan kita makanya dibener-benerin kayak gitu nggak tahu juga kita. Oke. Iya. Tapi dari hati ya. Dari hati dong. Oke. Nah, friend, sampai sini aja interview singkat kita bareng sama Kak Vio. Kalian lihat sendiri kan banyak banget hal-hal baik yang bisa kita dapetin. Ya mungkin satu stigma yang harus gue patahin ya tentang Gen Z. Kita banyak banget interview Gen Z, tapi Gen Z yang kita bilang itu manja segala macam, hampir semua interview Gen Z kita itu bagus-bagus kok. Punya cara berpikir yang berbeda, bahkan mungkin kita generasi milenial atau boomer belum tentu bisa mikirin apa yang mereka pikirin. Dan satu lagi, kerjalah pakai hati dan lakukan apa semua hal sesuai dengan apa isi pikiran kalian. Karena
apapun yang terjadi ke kita itu karena isi pikiran kita. Oke, sampai sini aja konten bareng Kak Vio. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya ya, friend. Bye-bye.